Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini di mana saya merasakan energi dari kesetresan ya. Kesetresan kenapa? Ya, dan ya ini antisipasi saja untuk kalian ke depannya agar tidak stres ya. Jadi kalau mungkin ini sudah terjadi ya berarti kamu harus cari solusi. Tetapi kalau memang belum berarti kamu harus waspada, mencegah jangan sampai stres itu terjadi. Stres apa saja ya yang akan datang menghampirimu di hari esok ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu dimana stres melandamu. Stres yang akan datang kepadamu. Kira-kira stres apa aja? Kita lihat. Oke. Kita lihat apa saja stres yang akan datang menghampirimu. Six of Pentacles, Six of Cups, King of Wands, Nine of Wands, dan The Emperor. Wow. Saya merasakan di sini energi dari stres yang akan datang menghampirimu dari segi keuangan, dari hubungan, dan ada bentrok atau masalah keluarga. Hubungan ini bisa ke pasangan, tetapi kalau bicara tentang relasi di sini lebih ke keluarga ya, artinya luar daripada keluarga inti gitu ya. Tetapi ini keluarga besar, berarti ada yang nanti bentrok, ada yang membuatmu stres atau bentrok atau bagaimana ya, nanti kita lihat sesuai dengan energinya. Oke, saya mulai dulu ya. Jadi ada 3 saya merasakan di sini energinya keuangan ya, stres yang akan datang menghampirimu ataupun mungkin sudah terjadi ya. Kalau sudah terjadi berarti nasi sudah jadi bubur ya, berarti kamu harus menyelesaikan. Ini untuk khusus kalian yang belum terjadi ya, dimana keuangan, hubungan pasangan ya, dan hubungan keluarga ya, dari keluarga yang akan membuat kamu stres. Kira-kira stres-stres apa aja ya, dari keuangan ya, hubungan pasangan dan hubungan dari keluarga ya, kita lihat. Saya mulai dulu dari keuangan. Di sini ada Ace of Cups, ada Death. Wow. Bicara tentang keuangan di sini ya, yang akan membuat kamu stres ini adalah biaya hidup. Banyak kebutuhan tak terduga. Ada yang sakit ya. Ini bicara kebutuhan tak terduga ya. Makanya dari kemarin-kemarin kan saya bilang, keuangan kamu itu akan bagus, tetapi ingat harus mempunyai simpanan supaya pada saat dibutuhkan ada gitu. Jangan dibutuhkan nggak ada. Ya, stres karena apa? Kondisinya nggak ada nih. Ya. Bicara kebutuhan tak terduga, jadi sakit nih ya. Jadi pada saat sakit, stres melanda kamu, dan bahkan kamu yang akan ikut sakit juga
Mungkin anak kamu yang sakit, mungkin pasanganmu atau keluarga yang lain sakit, akhirnya kamu stres juga. Ya. Stres karena uangnya habis. Bahkan ada uangnya habis, sudah habis, tapi penyakitnya belum sembuh nih. Akhirnya stresnya bertambah. Ya. Nih, biaya hidup, makanan sudah tambah banyak ya. Harga makanan ya, sembako ini udah naik. Tapi gaji cuma gitu-gitu aja dikasih pasangan. Tapi pasangan nuntut makanan yang enak, jangan itu-itu aja, ini contoh. Karena ada dilema seperti gitu. Ya. Terus bicara juga tentang hutang piutang kredit ya, atau kamu hutang di sahabat, di orang, atau dimanapun. Nah ini, stres lagi ditagi-tagi. Ya. Waduh, belum cukup, udah ditanya nih, kapan pembayaran nih, ya udah jatuh tempo, ya, sehingga kamu kayak mau mati aja nih, stres nih ya, ini debt di sini ya, bukan menjadi berkat, tetapi malah apa ya pokoknya intinya membuat kamu sedih gitu, ya, dimana saya merasakan juga di sini kebutuhan anak sekolah ya, anak minta jajan, anak beli ini, beli itu, beli buku ya. Nah ini ya, saya merasakan seperti gitu. Jadi bicara tentang keuangan kamu ke depan akan membuatmu menjadi beban pikiran ya. Hati-hati, makanya saya bilang harus mempunyai safety. Kalau belum terjadi, jangan sampai hutang, karena hutang itu akan menambah masalah ya. Kamu emosional dan akhirnya orang-orang yang tidak bersalah ikut merasakan amarah darimu. Entah dalam perkataan, tindak ataupun tindakan. Ya, karena masalah apa? Karena stres memikirkan uangnya nih. Ya, makanya dari sekarang hemat. Ada yang bilang, hemat itu Kaica, readingan Kaica suruh hemat-hemat. Kadang-kadang gini ya, kenapa saya ulang-ulang hemat-hemat? Karena kebanyakan dari kalian tuh hanya mendengar, tidak mau melaksanakan. Cuman mendengar readingan doang, tapi ujung-ujungnya nggak bisa berubah karena nggak ada perubahan dalam action. Jadi ya semesta suruh saya untuk di kartunya sini ya bicara hemat supaya diulang-ulang, sama seperti ibu guru kan mengajar, atau ayah ibu kamu mengajar dulu, diulang-ulang sampai kamu paham, mengerti gitu. Nah sama, saya mengingatkan ya, kamu tuh udah pintar-pintar yang mendengarkan, cuman untuk actionnya, untuk tindakannya nih nggak ada ya. Jadi tugas saya itu adalah membimbing. Jadi ya jangan bosan-bosan kalau saya bicaranya diulang-ulang gitu, karena kebanyakan netizen cuman mendengar. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bukan hanya sekedar pendengar, tetapi ada action, ada pelaksanaan supaya hidupmu ke depan berubah. Intinya kan begitu. Kalau kita mau berubah tanpa tindakan nggak bisa. Kalau cuma doa-doa aja, kita berdoa dan bekerja pasti ada hasil. Nah gitu ya, bukan hanya duduk diam di tempat berdoa, nggak ada tuh ya. Kita berdoa tapi kita juga harus melaksanakan. Nah ini ya, jadi jangan hutang-hutang. Ngapain hutang-hutang ya, seperti gitu ya. Jadi seperti gitu, apalagi kebutuhan les dan macam-macam ya. Dan ya tadi sakit ya, karena ada beberapa di sini yang stres karena anaknya sakit, butuh biaya, entah terapi, entah dokter ataupun kontrol ya. Nah ini, jadi untuk kamu, keuangan kamu agak stres ke depan ya, harus lebih berhati-hati dan berhemat. Oke, untuk hubungan ya, kita lihat di kartunya di sini keluar apa? Ada Page of Wands dan ada The Fool. Wow. Kalau mau dibilang di sini ya, saya ambil satu kartu lagi ya, The Star juga. Wow. Jadi tentang hubungan, saya merasa di sini ada yang mungkin nanti ribut dan berpisah. Maaf, bukan menakut-nakuti, tetapi sebelum itu terjadi ya kamu juga harus bisa, dengan pasangan harus bisa sama-sama introspeksi diri, saling mengerti, saling terbuka, jujur, dan menghargai, menghormati ya. Jangan sampai
ada yang disembunyikan dan ketahuan akhirnya ribut. Ataupun mungkin kalau ada kesalahan ya langsung mengakui dan harus bisa juga meminta maaf, dan pasangannya pun juga harus bisa memberi maaf. Ini kebanyakan sudah salah nggak mau minta maaf, ya. Jadi kalau dalam hubungan akan stres ya, karena pasangan overprotective, menuduh, playing victim. Terus juga saya merasakan di sini energinya ada menfitnah. Nah ini ya, dan ketidakjujuran dari pasangan ya, entah dalam hubungan percintaan ya, entah dia selingkuh ataupun masalah keuangan. Nah ini, jadi ditanya uangnya habis terus, kalau ditanya kerja padahal dia pergi dengan yang lain. Ini ada seperti gitu ya. Jadi yang membuat kamu stres ke depan dalam hubungan itu adalah perselingkuhan dan overprotective pasangan, dan tekanan, di mana ada hasutan, tekanan mental ya, hasutan, terus tidak dinafkahi, ataupun mungkin kondisinya kalau bicara tidak jujur ya, tadi saya bilang tidak jujur dalam hal hati ya, ataupun tidak jujur dalam perasaan ya, dan keuangan juga ya, perilaku lah seperti gitu, tidak terbuka, tidak nyaman, menutup-nutupi sesuatu, karena ya itu komunikasi kalian kurang ya. Selama komunikasi kalian kurang, di situ ada masalah ya, di situ pasti akan ada masalah walaupun kelihatan baik-baik saja. Terkadang pasangan klien-klien saya bertanya, Kak, saya ini sudah banyak sekali ya mengalah, saya selalu diam kalau dia berbuat salah, padahal sebenarnya itu bukan jalan keluar gitu. Saya selalu diam ya, saya selalu sabar ya, tetapi dia malah bikin tambah ngelunjak. Ya itu karena kamu salah, karena kamu diam itu dia tahu bahwa kamu suka dibegitukan. Jadi ya dia lanjut lagi, berbuat lagi. Dalam satu hubungan, sesuatu yang tidak disukai itu dibicarakan, jangan takut dia marah. Kalau dia marah karena memang karena dia salah, berarti memang dia orangnya jahat. Tetapi kalau dia tidak tahu dan akhirnya kamu kasih tahu, akhirnya dia tidak mengulangi lagi, berarti memang itu orang niatnya memang baik. Cuman kan dia tidak tahu perasaan kamu. Ya. Jadi kamu yang harus mengungkapkan perasaan kamu, harus dibicarakan, ya. Kalau bicara selingkuh, ya ini karena masalah kurangnya komunikasi dan apa ya, kalau mau dibilang tidak nyaman di rumah ya. Karena apa dibilangnya nih, sama-sama keras sehingga dia harus mencari pelarian di orang lain ya. Kalau overprotective ini ya itu tadi ya, dia takut kehilangan. Ini ada beberapa yang buat stres ini karena memang dia sayang ya, bukan yang negatif ya, tetapi karena overprotective akhirnya pasangannya stres sendiri, atau dia pun stres sendiri karena pikirannya yang negatif. Wah, istri saya kesini, jangan sampai dia ke tempat lain. Wah, istri saya kok sudah telat pulang gitu ya, ini contoh. Atau suami saya kok katanya lembur terus, tapi kok saya cek nggak lembur-lembur di kantor, dia lembur di mana nih, sudah pikirannya lain. Terlambat dikit udah curiga, nggak angkat telepon dikit udah curiga. Itu karena bentuk rasa sayangnya yang rasa sayang tapi terlalu over ya, jadi akhirnya membuat pasangan tidak nyaman. Nah ini harus dikomunikasikan ya, seperti gitu. Oke, dan terakhir di sini bicara tentang keluarga. Kita lihat masalah keluarga di sini. Wow, masalah dengan keluarga di sini ada adjustment, ada juga Four of Cups, ada the World, dan the Empress. Oke, bicara tentang hubungan keluarga ya, di sini kamu akan stres dengan mertua kamu. Saya merasakan energinya juga di sini dengan saudara atau ipar ya, dan anak kamu sendiri. Kalau bicara tentang mertua ini mungkin ada ketersinggungan ya, mertua mau begini kamu maunya begitu ya, akhirnya diceritain ya. Ini bicara ketersinggungan, ataupun mungkin kalau kondisinya tidak sejalan ya, satu pemikiran ya, seperti gitu. Ataupun mungkin ada masalah mertua itu membela anaknya gitu ya, jadi kamu merasa ya sendiri gitu ya, jadi stres. Apalagi kalau mertua mau ini itu gitu ya, tapi kamu
punya kebutuhan sendiri. Sedangkan uangnya nih pas-pas. Karena tadi saya bilang kamu akan ini uang ya, dalam artian krisis gitu. Sedangkan kebutuhan banyak, apalagi bicara tentang permintaan dari mertua. Nah, ini pasti akan ada trouble. Kalau bukan masalah uang, masalah ketersinggungan. Kalau kita bicara tentang mertua ya. Kalau bicara tentang ipar, ini ketersinggungan. Ya, mungkin karena bicara ya. Salah bicara langsung tersinggung. Ya, ini ya kata-kata itu pedis dan akhirnya bikin kamu stres karena kamu simpan di dalam hati. Ya, ibaratkan mereka cerita-cerita kekurangan-kekurangan kamu, keburukan kamu, kejelekan kamu. Nah, ini ya, akhirnya kamu dengar dari orang lain dan akhirnya kamu merasa sedih sekali, akhirnya kamu stres. Ini bicara tentang perasaan ya, tentang gosip ataupun ya mereka cerita gitu. Dan kalau anak di sini ya, tadi kan ada keluarga, itu mertua, ipar, dan keluarga ya. Ipar ini bisa ke adik kamu sendiri ya, atau saudara kamu sendiri yang kandung ya. Jadi bisa dari pihak suami kamu ya, atau ya intinya masih keluarga ya. Dari pihak suami atau keluarga kandung kamu sendiri. Dan kalau bicara tentang anak yang bikin akan kamu stres, ini di sini ada anak kamu akan nakal ya, stres karena nakal, dinasihati nggak mau dengar. Ini juga ada anak tantrum, menangis saja, nggak mau tidur siang, makannya susah ya. Dan ya itu hiperaktif juga ya, terus malas belajar. Ada pula juga yang saya lihat di sini anak yang harus terapi ya, jadi tambah stres lagi, ataupun mungkin kondisinya ya nggak fokus ya, nggak mau belajar gitu, jadi kamu tambah stres lagi. Ini anak gimana ya, nggak mau makan, nggak mau tidur siang, main terus, nggak mau belajar. Ya itu sih ya, kalaupun mungkin anak sakit ya itu ada, tapi yang tadi ya sudah ke keuangan ya, jadi ada yang anak-anak juga sakit, jadi kamu stres lagi gitu, akhirnya kamu juga bisa jatuh sakit. Nah, ini harus bisa mengontrol pikiran ya, walaupun kita banyak masalah, tapi ingat pasti ada jalan keluar. Jadi jangan terlalu dipikirkan yang negatifnya ya. Capek pasti semua capek, tapi ingat kamu terpilih manusia kuat ya, kamu manusia kuat yang terpilih untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Ingat, semua diselesaikan, bukan ditangisi, bukan diratapi, bukan disesali, tapi carilah jalan keluar. Kamu pasti bisa, kamu pasti mampu, karena ingat semesta memilih kamu, berarti kamu mampu, kamu kuat, seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat dari koneksi kamu ya, dimana stres tingkat dewa mungkin nanti judulnya ya, dimana stres tingkat tinggi gitu yang akan datang menghampirimu di hari esok ya. Nikmati prosesnya, karena semua itu ada pembelajaran. Tidak mungkin kehidupan kamu begitu terus. Macam contoh anak kamu lagi hari ini masih balita, tantrum dan macam-macam, nikmati, karena suatu saat nanti dia sudah tidak akan dekat-dekat kamu lagi, mungkin dia sudah punya kehidupan sendiri, ada masanya. Jadi nikmati saja, jangan dibawa pusing, jangan dibawa stres, nikmati karena ada masanya. Suatu saat nanti anakmu punya kehidupan sendiri, ya kamu pun begitu ya. Jadi ya nikmati proses hidup dinikmati aja, seperti air mengalir ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, dari kalian, dimana tingkat kesetresan yang akan datang kepada kamu, dimana akan membuat kamu stres dan bahkan mungkin sakit ya. Jadi harus bisa banyak olahraga juga, minum air hangat, dan banyak berdoa supaya semesta melindungimu. Oke, itu bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.